Harapan kita itu bentuknya percaya sama Tuhan Yesus. Itu udah pasti gitu ya. Yang namanya jalan sama Tuhan itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya gitu ya. Pada saat orang bilang seperti itu, bukan kita harus menjadi sesuatu di umur segitu gitu, tapi kita coba lakuin yang terbaik yang bisa kita lakuin. Belajarlah untuk tidak mengontrol semuanya sebagai manusia. Lebih ke Tuhan, aku udah berusaha, tapi yang terjadi atasku adalah kehendak Tuhan. Beriman itu bukan kamu tidak ngapa-ngapain, Li. Beriman itu kamu harus selalu berusaha. Shalom Faith Fam, welcome back to Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Bersama aku Felis, kali ini aku akan menemani Faith Minutes pada hari ini di episode yang spesial ya. Bukan spesial sih sebenarnya, episode yang pastinya menarik buat Faith Fam semua di rumah atau dimanapun kalian berada. Dan kita masih di season yang sama, yaitu Hope, Harapan. Dan kali ini kita bakal gali tentang hope in the future atau harapan di masa depan. Dan sebelum kita gali sama-sama, yang pastinya hari ini aku gak sendiri. Kita udah ditemani seseorang. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Ovi. Halo. Shalom Kak. Shalom. Aku yakin nih Faith Fam di rumah pasti penasaran banget nih Kak. Pasti mau kenal lebih dalam lagi nih sama Kak Ovi. Mungkin boleh Kak Ovi perkenalkan lebih dalam lagi Kak tentang dirinya. Dan mungkin di gereja melayani di bidang apa Kak? Oke, baik. Terima kasih Lili gitu ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ovi Olivia. Aku pelayanan di sekolah minggu dari aku umur 17 tahun gitu ya. Awalnya sekolah minggu jadi guru biasa, terus jadi bendahara, terus jadi sekretaris di Kids. Akhirnya Tuhan percayain aku jadi wakil guru sekolah minggu di Mawar Saron. Seperti itu. Keren banget nih Faith Fam. Dan fun fact-nya Kak Ovi ini dulu tuh guru sekolah minggu. Oh iya benar. Iya. Makanya saya manggilnya Lili gitu kan. Itu nama aku kecil ya Kak. Iya benar. Iya. Nah mungkin untuk kita memulai topik kita pada hari ini nih Kak, mengenai harapan di masa depan. Aku mau nanya dulu nih Kak, menurut Kak Ovi, harapan di masa depan itu sendiri tuh apa sih Kak menurut Kakak? Oke, sebelum aku jawab itu ya, sebenarnya waktu aku ditawarin gitu ya untuk jadi pembicara di segmen ini gitu ya, pas aku ini kayak wow, ini harapan untuk masa depan gitu. Dan aku harus ngomong untuk anak-anak muda di luar sana. Betul. Ini lumayan agak struggling gitu ya, makanya bener-bener deg-degan banget sejujurnya gitu. Kalau menurut aku harapan untuk masa depan itu keyakinan sih Li. Jadi kita tuh yakin bahwa di dalam masa kita menunggu, di dalam masa kita tekanan dari kanan kiri, terus juga dalam masa kita kesusahan juga, kita tuh ada harapan. Harapan kita itu bentuknya percaya sama Tuhan Yesus. Itu udah pasti gitu ya. Karena kita tahu ya Li, masa depan itu bentuknya tuh abstrak, abu-abu, nggak ada yang tahu masa depan tuh seperti apa. Tapi yang penting itu bukan bagaimana masa depan kita atau apa masa depan kita, tapi yang lebih penting itu adalah siapa yang menemani kita menjalani masa depan kita itu. Dan kita tahu jawabannya udah pasti Tuhan Yesus gitu ya. Nggak ada di dunia ini yang paling setia dari Tuhan kita. Kayak gitu, makanya harapan kita itu kalau menurut Kak Ovi gitu ya, sama dengan Tuhan Yesus. Keren banget. Harapan kita sama dengan Tuhan Yesus ya Kak. Iya benar-benar. Nah mungkin kalau ngomongin masa depan nih Kak, Faith Fam dan kebanyakan orang tuh Kak pasti tuh berujung-ujung merasa cemas gitu Kak. Muncul rasa khawatir. Nah menurut Kakak itu kenapa Kak? Oke, kita validasi dulu kalau rasa cemas itu adalah valid. Itu adalah perasaan yang memang seluruh manusia merasakannya gitu ya. Tapi kenapa manusia itu gampang banget cemas apalagi memikirkan masa depan Li? Karena kita ini adalah manusia yang tidak bisa menerima ketidakpastian. Kita manusia tuh sukanya yang pasti-pasti aja deh gitu ya. Jadi makanya kita banyak mengontrol apapun yang bisa kita kontrol.
Contohnya kayak jodoh atau ekonomi, keluarga kita dan lain-lainnya. Itu kan hal-hal yang memang bisa berubah ya, gitu maksudku. Itu yang paling mendasar karena kita tuh mengontrol, kita tuh mau semuanya pasti. Sedangkan menurut aku pribadi yang namanya jalan sama Tuhan itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya, gitu ya, prosesnya gitu. Terus juga kita tuh manusia itu kadang menaruh harapan kita itu pada hal-hal yang semu kayak karir, itu kan bisa berubah ya, gitu ya. Terus kedudukan kita di kantor, apa di sekolah gitu, atau di gereja mungkin gitu. Itu sih, dan kita selalu lupa kalau kita itu nggak jalan sendiri. Kita tuh setiap langkah kita sekecil apapun yang kita lakukan ada Tuhan di dalamnya. Makanya kalau kita sadar ada Tuhan di dalamnya, kita seharusnya sih nggak cemas ya. Tapi balik lagi, dasar dari manusia itu adalah mengontrol semuanya gitu. Maunya pasti-pasti aja gitu. Itu sih menurut aku, Li. Jadi secara manusiawi emang kita maunya bisa untuk mengontrol keadaan. Kita nggak suka yang pasti gitu kan. Ini sekolahnya di mana ya besok ya gitu. Kita kan masih menunggu-nunggu gitu. Kayak tumbuh rasa cemas itu ya, tumbuh Kak? Rasa cemas gitu. Ngomongin soal masa depan tadi, Kak, kecemasan. Yes. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak. Di era sosial media kita kan pasti fate fame, apalagi terutama Gen Z gitu kan, betul, Kak, pasti tidak lepas dari yang namanya sosial media. Benar. Dan kita tuh sering kali membandingkan hidup kita, Kak, di sosial media. Betul. Kan di sosial media itu kan udah luas banget kan, Kak, jangkauannya. Betul. Banyak banget yang bisa kita lihat, dan kita sendiri itu malah membandingkan diri kita di sosial media itu. Betul. Nah, menurut Kakak ini berhubungan nggak, Kak, dengan kecemasan kita gitu? Kecemasan kita mengenai masa depan kita berhubungankah dengan kita membandingkan diri kita di sosial media itu, Kak? Oke. Kita tahu ya, Li, kalau semua orang sekarang punya sosial media. Iya, betul. Bahkan anak-anak SD pun udah punya sosial media gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan memang itu adalah dasar yang membuat kita jadi cemas akan masa depan. Kenapa sih seperti itu, Li? Gitu. Kita ngelihat bahwa dengan umur kita yang mungkin Lili kuliah kan ya? Sebentar lagi mau kuliah. Mau kuliah, jadi masih sekolah kan. Nah, kalau ngelihat teman-teman gitu kayak, kuliahnya di luar negeri, kok aku cuma di swasta gitu ya. Jadi dari kita ngelihat sosial media itu, kita jadi membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Sedangkan menurut Kak Ovi, yang namanya hidup itu, hidup jalannya Lili dengan hidup jalannya Kak Ovi gitu, itu akan berbeda. Kenapa? Karena Tuhan udah punya rencananya sendiri untuk setiap manusia. Gak bisa Lili itu berjalan di tracknya Kak Ovi gitu. Kenapa nggak bisa? Kalau Lili jalan di tracknya Kak Ovi, Lili akan tidak ada rasa bersyukur. Lili akan kesusahan karena kekuatan yang Tuhan kasih buat Lili, tracknya Lili gitu. Kemampuannya tuh udah diatur sama Tuhan yang kayak gitu. Makanya kalau menurut Kak Ovi tuh bukan anti media sosial gitu. Kak Ovi juga punya yang ya kalau anak sekarang punya gitu ya, Kak Ovi juga nyobain gitu. Bukan mengurangi dan bukan anti media sosial, tapi kita harus tahu batasan yang mau kita tonton, Li. Gitu. Kalau memang apa yang kita tonton itu membawa dampak buruk buat diri kita sendiri gitu, dari diri kita sendiri tuh udah membentengi gitu. Kalau saya ngelihat konten yang ini dan membuat hati saya tidak damai sejahtera, mending kurangin gitu. Karena media sosial itu nggak cuma negatif ya, Li. Itu pasti ada positifnya. Carilah media sosial, konten-konten yang memang membangun kamu secara pribadi, membangun kamu secara iman. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus tahu betul dan ini harus berdoa sih. Tanya sama Tuhan, rencana Tuhan buat kamu tuh apa? Gitu. Kalau kamu udah pakem dengan rencananya Tuhan buat dirimu gitu ya. Mau kamu lihat media sosial seperti apapun, itu kayak ya udah, itu pencapaian dia. Dan balik lagi ya teman-teman, semua yang kalian lihat di sosial media itu tuh hasil akhir. Gitu. Hasil akhirnya yang selalu pasti yang bagus-bagus, yang hebat-hebat gitu. Yang kelihatan aja. Sedangkan kayak Kak Ovi atau Lili yang ngelihat, kita nggak ngelihat prosesnya mereka menjalani itu sampai di titik itu. Gitu. Jadi balik lagi, Tuhan tuh mau kita berproses.
Tuhan gak mau langsung kita jump in langsung ke akhir gitu, karena di dalam proses itu Lily akan ketemu yang namanya kesetiaan. Lily akan belajar soal ketaatan kayak gitu. Jadi proses tuh lebih penting, Li, menurut Kak Ovi. Berproses kan? Berproses, Iya. benar. Nah, lanjut nih Kak, itu kan tadi mungkin dari sosial media juga kan Kak? Betul. Nah, tapi ternyata ada juga itu kayak memunculkan ekspektasi kan dari sosial media itu. Nah, ngomongin soal ekspektasi ini, ternyata bukan cuma di sosial media, tapi secara langsung gitu dengan lingkungan sosial kita juga banyak tuh ekspektasi. Apalagi kayak contohnya di umur di usia 20 sampai 30 nih Kak. Pasti orang tuh banyak yang berkomentar istilahnya kayak harusnya udah bisa ini itu, udah bisa ngelakuin ini, udah jadi apa gitu. Kira-kira pandangan kakak nih menurut tentang stigma itu tuh gimana Kak? Fun fact ya, aku hidup dengan stigma itu. Fun fact banget gitu. Karena memang dari lingkungan gitu kan. Kok kamu umur segini belum menikah gitu ya? Kok kamu umur segini masih kerjanya jadi staff gitu ya? Itu tuh aku mengalami itu semua gitu. Tapi di balik itu aku tidak merasakan sebuah kecemasan. Tapi aku lebih menilai itu sebagai dorongan gitu. Makanya pola pikir kita itu memang harus dirubah gitu. Mindsetnya tuh harus dirubah. Pada saat orang bilang seperti itu, bukan kita harus menjadi sesuatu di umur segitu gitu. Tapi kita coba lakuin yang terbaik yang bisa kita lakuin. Karena kalau kita lihat di Alkitab ya, Tuhan Yesus pakai Musa itu umurnya nggak muda gitu ya. Daud dipakai Tuhan umurnya muda gitu. Jadi kalau menurut Kak Ovi, nggak ada tuh di kamusnya Tuhan umur segini kamu harus jadi ini ya gitu. Balik lagi, Tuhan mau kamu diproses gitu. Kenapa? Ada jalannya masing-masing. Makanya kayak Musa tuh diproses dulu gitu. Kita semua harus diproses dulu yang kayak gitu. Kita harus yakin itu dulu, Li. Kayak gitu. Nah, ini mungkin aku mau nanya lagi nih Kak. Ini buat Faith Fam di rumah gitu kan. Boleh. Kan kita apalagi di perkembangan zaman yang lagi pesat-pesatnya nih Kak. Kita udah membayangkan masa depan. Nah, kita kayak kadang juga punya target gitu-gitu kan Kak. Nah, tapi misalnya kita udah punya target nih Kak, kayak umur segini tuh aku kayaknya udah bisa gini-gini deh. Nah, ternyata kita belum bisa tuh Kak. Dan ternyata orang lain di sekitar kita yang justru mereka mungkin nggak bikin target, mungkin mereka juga kayak hidupnya ngalir aja, tapi justru mereka bisa kayak punya jalan yang kita rasa mulus, tuh kayak kok enak dan udah mencapai tujuannya gitu. Nah, sedangkan kita tuh jadinya ngerasa tertinggal nih Kak. Nah, Kakak punya mungkin pendapat nggak Kak buat Faith Fam di rumah mungkin yang merasa tertinggal Kak? Mungkin Kakak punya wejangan ya, buset. Yang pasti hidup itu bukan perlombaan. Hidup bukan perlombaan. Benar, hidup itu bukan perlombaan. Jadi kalau kamu memikirkan hidupmu itu ada perlombaan, kamu akan lelah. Kamu akan iri hati, kamu akan capai, dan akhirnya kamu akan benci Tuhan. Iya kan? Iya, bisa. Betul. Nah, kamu harus pahami bahwa balik lagi, hidup kita ini punya jalannya masing-masing. Tuhan tuh udah nentuin track-tracknya masing-masing. Jadi kalau Lily ngelihat dia, oh gampang ya gitu. Karena Lily ngeliatnya cuman oh iya gampang ya gitu. Iya, Lily nggak tahu kalau malamnya dia nangis gitu ya, atau malamnya dia belajarnya gila banget. Pada saat dia belajar kitanya tidur. Pada saat dianya belajar kitanya main gitu. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Dia ngasih tahu ke kitanya dengan baik gitu. Hasilnya baik gitu. Dia nggak tahu dia menangisnya kayak apaan, tahu kan? Kalau Lily ngeliat Kak Ovi juga, enak juga ya jadi Kak Ovi gitu ya. Lily kan nggak tahu di belakang Kak Ovi kayak udah ngapain nangis aja Tuhan gitu, kayak gitu. Mungkin ya gini. Kalau Kak Ovi bisa sharing ya, mungkin Lily ngeliatnya wah enak ya Kak Ovi sekarang pencapaiannya udah jadi wakil ketua gitu ya, tinggi gitu ya di gereja segala macam, semua orang kenal yang kayak gitu kan.
Tapi Lily nggak tahu di belakangnya seperti apa. Gimana Tuhan tuh memproses Coffee sampai ada di titik ini gitu. Menangis-nangis dulu, berantem dulu gitu. Lily kan nggak lihat itunya, tapi Lily lihat, oh enak ya Coffee udah jadi. Apalagi gitu. Coffee melayani udah dari 17 tahun ya. Udah dari 17 tahun gitu. Prosesnya banyak gitu. Panjang. Kalau memang mau jadi umur 18 mungkin aku jadi ketua gitu. Gitu. Nah, itu tadi balik lagi ya Kak. Kita punya tracknya masing-masing. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu cemas gitu. Tuhan udah nentuin. Gitu. Goalnya masing-masing. Nah, sebagai orang Kristen nih Kak. Mungkin Kakak boleh kasih kita pandangan gitu supaya kita berjalan dengan benar gitu. Apalagi di tengah ketidakpastian kan. Nah, sebagai orang Kristen gimana sih kita harus mandang masa depan? Apalagi abu-abu banget kan Kak masa depan tuh. Gimana sih Kak? Masa depan itu bukan hal yang harus kita takutin. Kenapa? Karena kita punya iman. Gitu. Iman. Kita harus beriman. Gitu, kepada siapa ya? Kepada Tuhan udah pasti. Soal masa depan. Yang kedua juga belajarlah untuk tidak mengontrol semuanya sebagai manusia. Lebih ke Tuhan, aku udah berusaha, tapi yang terjadi atasku adalah kehendak Tuhan. Balikin lagi ke Tuhan. Gitu. Kita tetap harus berusaha. Percaya sama Tuhan itu bukan ya udahlah, yang penting Tuhan, enggak gitu. Kita harus berusaha dan balikin lagi ke Tuhan. Apapun yang terjadi itu sesuai sama kehendak Tuhan gitu. Dan yang ketiga, kita harus belajar taat. Percaya dulu sama Tuhan. Gitu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kayaknya kecemasan itu makin berkurang. Gitu. Berarti itu dia ya Kak. Kita gak perlu cemas lagi dan beriman. Beriman, betul. Faith. Beriman. Faith in minutes. Faith in minutes, benar. Aku mungkin mau nanya lagi ya Kak. Boleh. Secara mungkin kita udah beriman nih Kak di kehidupan kita selalu andelin Tuhan. Betul. Kita tetap berdoa. Tapi secara daging nih manusia nih, kadang kan kayak udah punya target nih Kak, kayak aku mau ini, aku mau itu. Nah, gimana sih supaya Faith Fam di rumah ini dan kita semua bisa belajar walaupun kita punya target, tapi kita tetap berjalan nih Kak, berjalan sama Tuhan. Gimana sih penguatannya gitu Kak? Karena kan secara manusia kan kadang maunya tuh itu gitu Kak. Boleh. Jadi beriman itu bukan kamu tidak ngapa-ngapain, Li. Beriman itu kamu harus selalu berusaha. Iya, berusaha melakukan yang terbaik. Kamu kalau kita lihat di ayat di ayat Alkitab gitu ya Li ya, rancangan orang itu semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi saat orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi berusaha itu adalah bentuk tanggung jawab kamu, bukan bentuk kamu gak percaya Tuhan, bukan, tapi bentuk tanggung jawab kamu gitu. Nah ini yang paling penting Li, pada saat kamu berusaha, pada saat kamu merancangkan semuanya, kamu harus bawa serta Tuhan. Kadang kita bikin rencananya kita sendiri, tapi kita nggak nanya Tuhan dulu gitu. Jadi berjalanlah bersama Tuhan, iringilah Tuhan bersama-sama. Pada saat kamu berusaha, kamu harus punya hati yang mau menerima. Menerima apa? Pada saat semua usaha kita, rencana kita udah kita build gitu ya, tapi nggak terjadi, kita harus paham ada rencana Tuhan yang lebih baik di balik itu gitu. Kayak gitu. Kak Ufi, aku mau nanya nih, mungkin ada nggak pengalaman pribadi kakak mungkin melewati kecemasan gitu Kak, terutama ketika cemas masa depan, mungkin kayak aduh nanti kerja gimana atau mungkin apapun itu Kak, ada nggak pengalaman kakak? Jadi waktu itu aku ini kita cari kerja sulit ya teman-teman ya, apalagi zaman yang sekarang nih sulit sekali gitu kan. Waktu itu Kak Ovi buka-bukaan aja, IP Kak Ovi itu nggak tinggi gitu, nggak melejit kayak yang lain gitu ya, biasa aja. Cuman waktu itu dari awal kuliah Kak Ovi selalu ngomong sama Tuhan, aku mau kerja di daerah Sudirman dengan pakai lanyard gitu, terus kalau masuk di tap gitu kan, keren banget kan, kayak di film-film gitu ya, keren. Jadi kalau ditanya sama orang lain gitu mau kerja di mana, di daerah Sudirman,
di tab segala macam gitu kan. Udah jujur Kak Ovi cemas waktu lulus dengan IP begitu, dengan banyaknya orang gitu kan. Tapi ternyata Tuhan sediain loh tanpa Kak Ovi pikirkan. Pada saat itu lagi hujan deras, banjir di mana-mana. Terus tiba-tiba Kak Ovi dipanggil tuh, datang ya gitu kan. Kak Ovi kayak datang nggak ya Tuhan. Tapi ngelihat tempatnya, ih aku banget nih gitu kan. Tapi ada kecemasan di situ. Ada. Pas datang, ya udah Tuhan beserta, datang gol. Gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada yang aku beriman, aku dapat ini ya Tuhan gitu. Gitu. Kalau Tuhan mau ya kasih. Kalau Tuhan nggak mau berarti ada yang lain yang kayak gitu. Tuhan udah siapin. Makanya gue bilang jangan apa ya, jangan ya gitu deh. Jangan cemas, semua sudah sediakan. Tuhan kita sediakan. Ngobrol panjang nih Kak, mungkin kita minum dulu Kak. Oh boleh. Cheers. Oke. Dan mungkin ini untuk sedikit menutup nih Kak. Boleh. Ini juga buat Faith Fam. Ada nggak sih Kak hal yang selalu nguatin Kakak? Mungkin boleh ayat atau apapun itu Kak yang nguatin Kakak di tengah kecemasan Kakak, di tengah mungkin badai hidup Kak. Badai hidup ya. Tapi ada satu hal yang nguatin Kakak. Ada nggak Kak? Mungkin boleh disampaikan ke Faith Fam di rumah. Cemas itu pasti. Kita manusia. Bahkan mungkin 5 menit ke depan aku pun sebagai manusia akan cemas. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu kuat. Pada saat kita cemas, yang kita lakuin adalah berdoa. Waktu aku cemas, aku cuman bilang, oh Tuhan ada, gitu. Di aspek kecemasan apapun itu Tuhan ada. Dan aku punya satu ayat itu yang menguatkan aku. Tunggu dulu bentar ya. Iya. Taufi tadi udah tandain gitu ya biar gampang. Oke. Nah, dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba, kurang hebat apa gak Tuhan kita? Dia megang tangan kita gitu. Pada saat semua manusia meninggalkan gak mau pegang, ada Tuhan. Itu sih. Wah keren banget nih Kak Ovi tadi ayatnya aku juga ngerasa terberkati lagi. Dan aku juga kayak jadi punya pegangan lagi nih Kak. Oke, dan ini terakhir lagi nih Kak, terakhir banget nih. Boleh. Di tengah huru hara nih Kak, sekarang apalagi remaja, apalagi yang umur-umurnya muda Kak, hidup tuh kayak ngikutin dunia banget nih Kak. Mungkin Kakak punya satu pesan gak Kak buat atau satu kalimat buat Faith Fam di rumah? Oke. Masa depanmu itu tidak ditentukan oleh algoritma Instagrammu, tapi ditentukan oleh janji setia Tuhan. Karena Tuhan mengenal kamu bahkan sebelum kamu dibentuk di dalam rahim ibumu. Wah keren banget nih Kak Ovi kata-katanya. Dan aku yakin Faith Fam di rumah pasti sangat terberkati dengan kata-kata itu. Dan menjadi pesan buat aku juga Kak pribadi, dimana Tuhan tuh kenal sama kita. Jadi kita juga gak perlu khawatir ya Kak. Betul. Aku mau ucapin sekali lagi terima kasih Kak Ovi sudah bersedia untuk datang di Faith Minutes di episode hari ini. Iya, terima kasih. Oke Faith Fam, kalau kalian relate dengan apa yang dibawain kita berdua hari ini, apalagi kalau kalian diberkati, kalian boleh banget nih ikutin Faith Minutes terus di YouTube Faithworks Community. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @faithminutes. Oke, dan nanti selanjutnya juga kita akan ada question box. Mungkin kalian boleh banget kepoin Instagram Faith Minutes dan isi question box di sana. Kalau kalian punya pertanyaan khususnya untuk tema season ini yaitu hope. Oke, sekian dari kita and see you next week Faith Fam.